Ya, Yohanes ya, saya ulang balik ya. Yang pertama Yohanes ganti judul tugas air menjadi analisis sistem pentanahan gardu induk titik kuning PT PLN Persero dengan menggunakan MATLAB ya. Berarti Kemudian Pak, D-nya itu diganti ya Pak? apanya? Kan gini kan Pak, analisis sistem pentanahan di Gardok Induk. Berarti D-nya itu diganti. Atau gini aja Pak, analisis sistem pentanahan Gardok Induk titik kuning PT PLN atau Persero dengan MATLAB ya Pak? Sistem analisis sistem pentanahan di gardu induk titik kuning. Pentanahan gardu induk. D-nya buang. Nggak perlu ada D. Oh Karena berarti dia, gardu induk ini udah menyatakan titik kuning ini di titik kuning spesifik dah ya. iya Pak ya Pak? Karena pada judul itu kata tempat itu dibuang. Yang gardu induk titik kuning itu kan udah memang tempat dia gitu loh. Iya Paham? Pak. Jadi buang aja. Kemudian yang kedua, pada proposal sebelum ini semua. Berarti yang berbau transformator lah ya Pak? Ya, semua yang mengandungi atau berbau transformator 20 MPa itu buang. Iya Pak. Ya, transformator daya 20 MPa yang mengandungi atau berbau transformator daya 20 MPa ini ya buang ya. Iya Pak. Lalu saya tanya lagi, Yulianis ada melakukan pengukuran? Pengukuran nggak ada Pak. Nggak ada. Pada proposal sebelum ini semua yang mengandungi atau berbau pengukuran dan kerja-kerjanya dan kerjanya ya, artinya nanti kalau ada metodologi cerita pengukuran itu buang juga ya. Iya Pak ya Pak. Ya, dan kerja-kerja atau metodologi yang ada mengandungi pengukuran ya, buang juga ya. Iya Pak ya Pak. Ini buang. Oke dah. Berarti dibuang juga Pak di tujuan dan manfaat itu ya Pak? Iya, buang-buang lah. Kalau ada pengukuran, ada kata pengukuran, kita kan simulasi saja ya. Iya Pak. Sehingga kemarin cobalah, saya pun pening jadi silons. Ketika ditanya Pak Timotius, berapa kali dalam pengukuran yang diambil? Silons apa bilang? Seminggu. Kemarin itu. Kan nggak ada Yulianus lakukan itu kan? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada, jangan ngapain cerita itu. Ya, oke ya? Iya Pak. Oke, kalau sudah, kita masuk ke bab 3 tadi ya. Berarti kalau hasil perhitungan masih ada ya Pak ya? Hasil perhitungan yang gunakan rumusan lah. Oh iya Pak, hasil Itu perhitungan hasil perhitungan apa? perhitungan tahanan tanah Pak. Yang guna rumusan yang itu kan? Iya Pak. Ya udah. Oke ya. Nah sekarang bab 3. Judulnya apa? Hasil dan pembahasan. Iya Pak, hasil dan pembahasan Pak. Pembahasan. Ya. Nah di sini ya kalau ditulisnya apa? Sub chapternya apa? Oh ini ya satu-satu ya. Oke. Nah jadi ini 31. Kita buatlah pengantar. Ya pengantar. Jadi nanti tulis di sini pada bab ini ya dijelaskan hasil analisis pentanahan gardu induk ya titik kuning gardu induk titik kuning
ya dengan menggunakan MATLAB ya, MATLAB. Ya Pak. Ya, dengan menggunakan MATLAB. Oke ya. Nah ini, ini hasil ya. Iya Pak, ya Pak. Jadi teruskan ini dalam penganalisisan pentanahan ya, pentanahan ini dilakukan ada berapa tahapan, berapa model atau berapa bentuk. Kalau kita tengok kan ada ini ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat kan? Ada 4 ya? Iya Pak. Ya kan ada 4 dilakukan, pentanahan ini dilakukan dengan 4 keadaan. Ya. Yaitu nanti ini buat aja nih, bolehlah A, yaitu ataupun teruskan boleh ya, yaitu pertama kan kalau kita tengok ini Julianus, ini kan dengan memberikan jumlah batang dan kedalaman tertentu kan? Iya Pak. Ya, ini jadi yaitu yang pertama ya dengan memberikan kedalaman pentanahan dan kedalaman pentanahan dan jumlah batang elektrod dan jumlah batang elektroda tertentu. Ya. Kemudian yang kedua ya dengan kalau kita tengok ini ya dengan memberikan kedalaman tertentu dan jumlah batang bervariasi kan yang ini ya? Ya kan? Iya Pak. Dengan kedalaman ya dengan kedalaman pentanahan tertentu dan jumlah batang elektroda bervariasi. Nah, ini nanti kita bervariasikan. Ya sudah, ini biarkan aja ya. Atau ini pentanahan bervariasi gas, ini biarkan aja bervariasi. Ya, kemudian yang ketiga ya dengan kalau kita tengok ini ya dengan jumlah batang tertentu dan kedalaman bervariasi. Ya, dengan jumlah batang elektroda tertentu dan kedalaman pentanahan bervariasi ya. Bervariasi. Ya. Iya Pak. Yang terakhir
ya dengan memvariasikan ya keduanya nih ya memvariasikan. Kalau kita tengok ini hasil kalau yang ini kan ini ya kedalaman jumlah batang, ini kedalaman dan jumlah batang elektroda yang bervariasi. Ini memvariasikan kedalaman pentanahan dan jumlah elektroda. Ya, jumlah batang elektroda. Oke ya. Lalu nanti paragraf barunya, paragraf baru buat ini. Keempat. Yang keempat tadi yang di atas ya, keempat keadaan sistem pentanahan induk ya, gardu induk titik kuning ya, gardu induk titik kuning dianalisis ya, dianalisis dengan nilai tanahannya kemarin kan di bawah 5 ohm kan ya? Iya Pak, di bawah 5 ohm. 5 ohm ya, 5 ohm. Dan ini semua kan dibentuk dalam dua grafik, 2 dimensi dan 3 dimensi ya kan? Iya Pak. Yang masing-masing nilainya ya ditampilkan ya dalam grafik 2 dimensi ya, 2 dimensi ya 2D ya dan 3 dimensi ya 3D. Nah ini ya. Jadi maksud saya kalau yang ini, kalau kemarin kalau misalnya katakan kita jalankan lah ya. Nah ini kalau yang ini kan ini dengan yang ini kan 2 dimensi ya. Iya Yang Pak. bagian kedua dan ketiga kan 2 dimensi namanya tuh. Misalnya kedalamannya 0,5, ringnya jumlah batang dari 100 sampai 1000. Ya ketika kita plot ini kan ini. Nah, ini kan namanya 2 dimensi. Yang ini kan juga 2 dimensi ya. Yang ini batang rod. Misalnya ini katakan 1000 ya 100 lah ini 1000 atau 1000 ya. Ini ring kedalamannya 0,1 sampai 1. Nah, ini kan 2 dimensi juga ya. Kalau yang ini baru 3 dimensi. Yang ini yang terakhir. Nah, ini kita tengok munculnya ini 3 dimensi ya. Ya boleh paham ya? Iya Pak. Inilah maksudnya ini. Maksud yang ini. Oke sudah? Oke kalau udah 32. Ya untuk bagian 32. Ya 32 kita buat ini analisis pentanahan gardu induk titik kuning ya dengan ini tengok ini juga yang ini tadi. Yang inilah dengan jumlah batang dan kedalaman tertentu kan? Yang tadi sesuai yang ini juga yang pertama tadi ini. Mana yang pertama tadi? Ini yang pertama ya. Kedalaman pentanahan dan jumlah batang elektrod
elektroda tertentu ya. Kemudian dengan tadi apa? Kedalamannya. Kedalaman dan jumlah batang elektroda tertentu. Ya ini ya, ini subjudulnya. Nah, kemudian nanti ceritakan ya paragraf pertama, ceritakan dulu jenis tanahnya apa kemarin? Julianus? Julianus? Ya Pak. Jenis tanahnya apa yang kemarin? Jenis tanahnya kemarin itu Pak pasir dan batu kerikil Pak. Ya itu kan sekarang kalau dulu-dulu itu kan karena dia timbun dulu awalnya. Ini kan Julianus memasukkan ini di sini. Tanah jenis tanahnya nih, mana dia? Ini ALPT Batang, mana tahanan ini? Yang nilainya ini 100 ini apa nih? Julianus? Yang nilai yang mana Pak? Ini nih, nampak kan? Yang saya tunjuk nih. Gambarnya nggak nambah Pak. Enggak, ini yang saya tunjuk ini yang saya blok ini. Ada nampak ini? Nggak ada Pak. Loh, bukannya ini tulisan saya nampak ini. Julianus, ini tulisan saya ini. Yang saya tulis tangan ini nampak? Yang Bapak tulis tangan itu nggak nampak Pak. Ada nampak, Julianus? Baru ada Pak. Kok diam aja dari tadi? Oke, nah coba tengok ini. Yang ini tengok. Yang ini saya blok. Ada nampak? Ada Pak. Yang nilai 100 ini apa? Julianus? Apa Julianus yang 100 ini? Julianus? Ya Pak. Julianus? Belum diubah kemarin Pak. Enggak, bukan enggak dirubah, memang inilah yang kita pakai, kita cerita awal. Sebab kan gini. Ya, kalau sekarang karena udah ditimbun pasir batu lah itu. Tapi kalau dulu katakan sebelum lahirnya Julianus, mungkin daerah itu kan awal-awalnya tanahnya apa? Adakah tanah liat, tanah lempung, kan gitu? Iya Pak.
Ya kan? Nah, ketika tanah liat, tanah lempung lah ini yang 100 ini nilainya bagian tanah apa yang kemarin kita masukkan? Kan saya suruh makanya di metodologi kan suruh masukkan kan? Ketika ini, tengok nih, mana sebentar. Ada nggak tahanan jenis tanah di sini? Nih, tahanan jenis tanah nih. Rasanya kemarin tuh ada saya kasih juga lah, Janus. Mana tahanan jenis tanah itu yang ada saya kasih itu? Ayo, Janus. Janus. Iya, Pak. Sehingga kita masukkan nilainya 100 itu. Hah? Ayo, Janus. Nih, ini kan ada nih tanah liat dan tanah ladang ini. Ini kan 100, nampak? Janus. Nampak, Pak. Nah, ini nih. Mana tuh dia? Ini yang nampak ini kan ada nih ya. Nampak, Pak. Liat dan tanah ladang. Ya, nanti ini tahanan pertanahan ini masukkan di ini di bab metodologinya. Ya, pakai yang ini pun boleh ya. Ini ohmmeter ini. Paham ini, nampak nih? Paham, Pak. Ya, nah jadi ini. Jadi ini tadi pertama. Ini ya. Nanti tuliskan ini ya. Pada dasarnya jenis tanah pada gardu induk titik kuning adalah ya jenis tanah liat ya tadi ya. Iya, Pak. Ya, awal-awalnya dulu tuh tanah liat dengan tahanan jenis tanahnya ya 100 ohm ya 100 ohm meter. Ya 100 ohm meter. Ya, dan ya. Itu dulu. Ya 100 ohm meter. Ya, nah lalu ya dengan keluasan gardu induk yang ditanahkan
dengan sistem grid. Ini sistem tanah grid ya. Iya Pak, grid. Sistem grid yaitu berapa? 20 kali 15 ya, 20 meter kali 15 meter sama dengan berapa nih? 300 meter Pak. 300 apa? 300 apa satuannya? Meter kubik Pak. Meter kubik. Meter kubik luas itu satuannya apa? Luas satuannya apa? Kalau kubik itu satuan dari apa? Hah? Yunus, Satuan persegi Pak. sebutkan yang baik, sebutkan yang baik. Hah? Yunus, Luasnya Pak apa satuan luas? satuan luas meter persegi Pak. Meter persegi ya, bukan meter kubik ya. Iya Pak. Meter persegi atau meter bujur sangkar. Ya, dengan keluasan gardu induk yang ditanahkan dengan sistem grid yaitu 20 meter kali 15 meter sama dengan 300 meter bujur sangkar. Ya, dan dengan menerapkan persamaan pentanahan ya grid ya dengan ya kedalamannya mau berapa semalam ini? Yang ini apa nama? Yang semalam ini di sini mau letak berapa kedalamannya nih? Yang mana Pak? Di mana Pak? Yang ini. Yang pertama kemarin. Kedalamannya berapa? 0,1 Pak. Mau di 0,1? 0,1 Pak. Ya 0,1 ya. Kedalaman 0,1 meter dan jumlah batang elektroda berapa? Mau berapa banyak? Yang di sini? 100 Pak. 100. Iya Pak. Ya 100. Ya 100. Ya maka diperoleh ya nilai tahanan pentanahan seperti berikut. Ya maksud saya ini hitung nanti di sini dengan menggunakan rumusan yang ini. Ini ya. Yang R sama dengan rho seper LT. Ya LT ini apa kemarin? Elektroda kan? LT ini apa? Hah? Rumusnya kan RG sama dengan
Biasanya dengan Rho ya dikali 1 per LT 1 per LT ditambah 1 per akar 20A ya akar 20A dikali kali 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 1 per 1 tambah H 1 tambah H kali 20 per A ya kali 20 per A ya. Nah ini harus cari ya. Jadi ini rho-nya tadi kan 100 ya dikali 1 per LT-nya jumlah elektrodanya ke 100 ya. LT Iya, Pak. jumlah elektroda kan? 100 ditambah 1 per akar 20 kali A-nya 300 tadi kan luasnya. Iya, Pak, 300. Nah, dikali 1 ditambah 1 per 1 ditambah hanya kedalamannya. H kedalaman. Iya, Pak, kedalaman, Pak. Kedalamannya kan 0,1. Ya, 0,1 dikali 20 per 300. Ya, tutup kurung. Cari. Nanti dapatnya berapa ini? Ya, ya berapa ohm? Ya, dan ini harus sama nanti. Nanti ciptakan ini nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning ya titik kuning yang diperolehi dari hasil perhitungan ya manual maksudnya yang ini ya. Iya, Pak. Adalah sama dengan hasil simulasi ya dengan menggunakan GUI ya atau grafik user interface ya grafik user interface ya GUI MATLAB ya seperti ya ditunjukkan gambar 31 ya 31. Nah, jadi kalau kita ini masukkan ini yang tadi ini panjangnya kan 20 ya, betul ya? Iya, Pak. 20 lebarnya 15. Lalu jumlah batang tadi 100 ya, kedalamannya 0,1. Ini kalau kita tekan ini nah inilah 3,55 ya. Iya, Pak. Boleh, Pak? Ya, jadi ini nanti hitung ini lebih kurang harus 3,55 ohm ya. Hitung ini, betul-betul hitung pelajarin ya. Iya, Pak. Ya. Nah, jadi ini yang ini nanti ini screenshotkan saja, ini screenshotkan, kemudian ambil guna pin ini ya. Ini ambil aja sini, yang ini. Nah, ini letakkan nanti di sini. Di bawah ini. Nah, ini ya, letakkan sini. Lalu buatkan di bawahnya ini gambar 31.
ya. Ya gambar ini saya tulis tangan aja. Ya gambar 31 ya ini hasil simulasi pentanahan ya pentanahan simulasi tahanan pentanahan ya tahanan pentanahan gardu induk titik kuning ya dengan jumlah batang 100 dan kedalaman 0,1 meter ya, ini ya. Iya, Pak. Ya, nah jadi tadi berapa tadi? Ini diperoleh user informasi seperti tunjukkan gambar 31. Hasil simulasi dari hasil perhitungan manual adalah sama dengan hasil simulasi dengan menggunakan grafik seperti tunjukkan gambar 31 ya yaitu 3,55 ohm ya, 3,55 ohm. Ya, ya? Iya, Pak. Oke, nah lalu ambil tarik kesimpulan. Nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning ini adalah sesuai dengan apa? Yang kemarin aturannya apa? Yang di bawah 5 ohm itu? Will, hah? Yang mana, Pak? Ya di bawah 5 ohm harus di bawah 5 ohm itu aturannya ikut peraturan mana? Ayo Lenus? Full, Pak. Yang full berapa? Full 2000, Pak. Udah yang terupdate udah itu? Suruh Pak Timotius cari yang terupdate udah? Yang full tahun 2011 itu nggak dapatku, Pak. Wah, macam mana nggak dapat nanti kalau ditanya balik dia? Nanti cari ya kalau ditanya lagi ya. Iya, Pak. Sesuai dengan PUIL 2000. Ya, yaitu ini di dalam kurung di bawah ya 5 ohm ya. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Boleh ya? Paham ya ini ya? Iya, Pak. Ini untuk yang 32. Untuk subchapter yang 33 nanti 33 ini ya tahanan pentanahan ya tahanan pentanahan dengan apa ini yang tadi konstan apa di sini? Dengan kedalaman konstan ya. Kedalaman konstan dan jumlah elektroda bervariasi. Ya, nih. Jadi bawahnya ini buat gini. Keadaan sistem tahanan pentanahan ya grid pada gardu induk ya titik kuning ya dilakukan dengan membuat kedalaman ini tambahkan gini depannya lagi simulasi ya simulasi
keadaan sistem tahanan pertahanan grid pada gardu induk titik kuning dilakukan dengan membuat kedalaman konstan, yaitu berapa? Kedalaman yang konstan mau buat berapa ini? Yang ini? 0,5. Iya Pak, 0,5 Pak. Ya, 0,5 meter. Ya, dan jumlah elektroda batang ya divariasikan ya dari 100 ya sampai 1000 ya. 1000 batang. Ya, 1000 batang. Ya, ya 1000 batang. Ya, kemudian keadaan ini dilakukan ya untuk melihat ya pengaruh ya perubahan jumlah batang elektroda ya terhadap nilai tahanan pentanahan ya pentanahan grid ya di gardu induk titik kuning. Ya, gardu induk titik kuning. Ya, Dayan ya. Iya Pak. Oke, lalu buat di sini. Nanti yang ini gambar 32. Maksud saya gambar 32, nanti dari gambar ini. Ini kan setelah ini kita variasikan ya kan. Iya Pak. Kedalamannya 0,5. Jumlah batangnya 100 sampai 1000. Lalu kita plot ini. Nah, inilah dia ya. Ini dia. Nah, ini nantinya di sini dulu gini dulu aja dulu. Yang atas ini nilai pertahanan grid di gardu induk titik kuning. Ya, dengan pertama sekali menginputkan nilai kedalaman pentanahan dan jumlah elektroda ya ke dalam dengan pertama sekali menginput nilai kedalaman pentanahan dan jumlah elektroda pada grafik user interface MATLAB ya seperti gambar 32. Nah, ini yang maksud saya nanti ini ambil dulu nih ya. Ini kita screenshot. Iya Pak. Ya, lalu ini kita masukkan. Nah, ini tadi sudah ada sama nih. Ini aja, ini potongkan ini. Ya, kemudian ini deh, ini buatlah nih gambar
32 ya nilai input untuk kedalaman ya dan jumlah batang elektroda pada GUI MATLAB ya. MATLAB. Dan ya, nah nih. Lalu yang tadi baru ini gambar 32. Nanti bawahnya nih gambar 33 ini menunjukkan ya hasil grafik user interface MATLAB ya yang dengan kedalaman menunjukkan hasil simulasi tahanan pentanahan ya pada gardu induk titik kuning ya dengan grafik user interface MATLAB ditunjukkan ya dengan tadi kedalaman 0,5 meter dan jumlah elektroda batangan ya divariasikan ya dari 100 batang ya sampai 1000 batang. Nah, jadi maksud saya yang ini kan hasilnya ya? Iya, Pak. Yang ini ya, yang untuk yang kedua ini hasilnya adalah ini. Ya ini screenshot saja, kita screenshot, print screen. Ya masukkan kemari. Nah ini ambillah ini. Ini paskan sini ya. Nah jadi ini jadi gambar, kalau yang ini jadi ini gambar 33 ya. Iya, Pak. Ini saya buat inilah, kalau kita tengok ini kan semakin jumlah batangan semakin banyak, nilai tahanan kan semakin turun kan? Ya kan? Iya, Pak. Ya jadi ini kita buatlah ini pengaruh jumlah elektroda ya terhadap tahanan pentanahan. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa lanjutkan pengaruh tadi, tambahkan nanti ya. Divariasikan 100 batang. Ya. Ini kita buat ini bahwasanya kemudian ini tambahkan ya jumlah elektroda memberikan ya pengaruh ya terhadap nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning. Ya. Ya, kalau kita tengok kan artinya apa tadi? Ya pada
jumlah elektroda 100 batang memberikan ya nilai tahanan pentanahan ya sebesar berapa ohm? Kalau kita tengok ini agak-agak berapa ini? 3,45 lah ya, katakanlah ya. Iya, Pak. Ya kan 3,45 ohm. Sebesar 3,45 ohm. Ya, sedangkan ya pada jumlah elektroda 1000 batang yang memberikan nilai tahanan pentanahan sebesar berapa ohm? Berapa ohm ini? Agak-agak di sini nih. Yang mana, Pak? Ini nih pada 100.000 nih. 1000 itu kan lewat ya, Pak? Ya pas di sini nih berapa nih kalau kita tarik kemari? 2,5 berapa agak-agak? 2,5. Berapa? 2,5 berapa? Ambillah 2,53 ya. 2,53 ohms. Artinya kalau ini 3,45 untuk 100, kemudian untuk 1253 ohm kan semakin kecil kan? Iya, Pak. Nah ya, baru kita tuliskan di sini. Ya, hal ini menunjukkan ya bahwa ya dengan tadi kan kedalamannya konstan. Ini kan kedalaman konstan. Iya, Pak, kedalaman konstan dan Ya, dengan kedalaman pentanahan konstan dan dengan yang membuat dulu saya mau geser ke bawah. Geser. Ya, tadi dan dengan membuat jumlah elektroda semakin banyak, maka akan dihasilkan ya nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning yang semakin kecil kan? Iya, Pak, semakin kecil. Ya. Hal ini karena tadi kan ini 3,45 terus turun sampai 2,53 kan? Iya, Pak. Nilai ini sesuai dengan kuil enggak? Hah? Ilanus? Yang mana, Pak? Kan ini tadi dari 3,45 terus turun sampai 2,53.
Artinya walaupun kita kalau kita tambahkan elektroda ya dengan nilai tahanan yang diperoleh 3,45 sampai 2,53 ohm ini masih memenuhi standar kuil nggak? Masih, Pak. Nah, itu kita jadi ambil simpulnya hal ini memenuhi ya standar kuil 2000 ya. Iya, Pak, PUIL 2000, Pak. Kuil 2000 ya, karena nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning yang diperolehi masih di bawah berapa ohm? Di 5 ohm, Pak. Ya, di bawah 5 ohm ya. Nanti ya. Itu maksud saya Yulianus harus paham. Ya kan semua kan di bawah 5 ohm ini ya. Kalau kita tengok ini kemari. Oke, ada ya? Ya, Pak. Berarti itu, Pak, gambar 33 ya, Pak? Iya, gambar 33 ini kan udah kita buat ini. Dah. Jadi yang di atas tadi Bapak tulis itu gambar 33 juga yang di atas itu ya, Pak? Oh, ini apa ini? Luas konstan kedalaman. Ini kan gambar 32 yang ini. Enggak, Pak, ini Pak yang ada ini Pak menunjukkan gambar 33 yang ada di atas ini, Pak. Mana? Yang mana? Lagi Pak, di atas, Pak. Ini Pak, 33 menunjukkan hasil simulasi tahanan pentanahan. Ya ini gambar 33 ini menunjukkan yang ini. Oh, berarti keterangannya ini ya, Pak? Ya, untuk gambar yang ini ya, gambar 33 ini ya. Berarti kayak gitu aja nanti dibuat ya, Pak, bentuknya? Iya. Ya. Oke. Iya, Pak. Oke, dah ini bagian berapa tuh? 32. Oh, ini 33 ya. Bagian 33, sekarang bagian 34. Ya, bagian 34. Ya, bagian 34 apa judulnya tadi? Keadaan apa? Tahanan pentanahan. Ya, tahanan pentanahan. Ya, tahanan pentanahan. Ya, tahanan pentanahan dengan yang ini apa? Dengan jumlah batang konstan dan kedalaman bervariasi ya. Dengan jumlah batang konstan dan kedalaman bervariasi. Ya. Ya, jadi ini mula-mula buat lagi nih, simulasi ya tahanan pentanahan gardu induk titik kuning ya dilakukan ya juga dengan membuat jumlah simulasi tahanan pentanahan gardu titik kuning ya titik kuning ini tambahkannya dengan GUI MATLAB. Ya, GUI MATLAB dilakukan juga dengan membuat jumlah batang elektroda ya konstan ya, yaitu berapa batang? Ikut ini ya, 1000 ya, Muan? 1000, Pak. Ya, 1000 batang. Ya, 1000 batang. Ya, dan ya dengan
memvariasikan kedalaman pentanahan ya dari 0,1 meter ya sampai 1 meter, ya kan? Iya, Pak. Dari 0,1 Ya. meter. 1 meter. Nah, ini kemudian penginputan nilai batang elektroda dan kedalaman pentanahan ditunjukkan pada gambar 34 ya. Iya, Pak. Ya 34. Jadi ini kebetulan udah ada. Ini kita ambil ya, yang ini ya. Kan yang ini. Ya. Ya, jadi ini gambar. Jadi Pak, gambarnya kayak gini aja diambil ya, Pak? Ya, ini aja ambil yang udah kita buat ini ya. Tinggal ambilkan aja. Yang lain tinggal ketikkan. Paham? Paham, Pak, paham, Pak. Ya, gambar 34 penginputan nilai batang elektroda ya 1000 batang dan variasi kedalaman 0,1 sampai 1 meter ya. Nah nih. Oke. Nah, baru gambar 35 nantinya. Ini ya, gambar 35 menunjukkan ya hasil simulasi tahanan pentanahan gardu induk titik kuning ya, gardu induk titik kuning dengan tadi jumlah batang elektroda 1000 batang dan kedalaman pentanahan ya 0,1 meter sampai 1 meter ya. Iya, Pak. Jadi ini tadi ya. Ini kalau kita klik tombol ini. Nah, inilah dia hasilnya ya. Nah, ini mau kita ambil. Ini kita print screen. Kita pergi ke pin. Ya, kemudian kita ambil yang nilai ini. Ini saya letak sinilah. Ya, jadi ini gambar, tadi gambar 35. Ini kita buat ini ya, pengaruh kedalaman pentanahan ya terhadap nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning. Ya, nah baru kita analisis seperti yang tadi di atas. Ya ini ya, jadi Iya, Pak. kita tengok bahwasanya tadi nilai
atau ini terus saja kedalaman pentanahan memberikan pengaruh terhadap nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning. Kan gitu ya? Iya, Pak. Pada tahanan pentanahan pada kedalaman pentanahan pada kedalaman pentanahan 0,1 meter dan dengan jumlah elektroda tadi 1000 ya. 1000 Iya, Pak. 1000, Pak. 1000 batang memberikan nilai tahanan pentanahan berapa nih kalau kita tengok ini? Ini yang di sini 2,65 ya. Pentanahan 2,65 ohms. Sedangkan pada kedalaman pentanahan 1 meter dan dengan jumlah elektroda 1000 batang memberikan nilai tahanan pentanahan berapa nih kalau kita tengok nih? Yang ini, yang pada saat ini. Agak-agak berapa? 2,45 lah, Pak. 45 pas di sini. Oh, 2,42, Pak. 2,42 ya. 2,42 ohms. Apa yang boleh kita tengok? Apa yang boleh kita tengok dari sini? Kalau semakin dalam nilai tahannya semakin gimana? Ini kemarin kan semakin dalam. Jadi nilai tahanannya semakin gimana? Semakin naik, semakin turun atau tetap? Semakin naik, Pak. Apanya nih? Semakin dalam dari 0,1 meter sampai ke 1. Nilainya macam mana? Turun apa naik? Naik, Pak. Ini kemari ini naik apa turun dia nih? Hah? Yulanus. Semakin turun itu, Pak. Nah, semakin turun kan, semakin dalam kan semakin turun nilainya. Nah, jadi kita ambil di sini, kita ambilkan bahwasanya hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam tahanan, semakin dalam semakin dalam tahanan pentanahan dibuat, maka nilai tahanan pentanahan
yang diperolehi ya akan semakin kecil. Ya. Hal ini sesuai dengan mahasiswa standar PUIL enggak? Masih standar, Pak. Ya, hal ini sesuai dengan standar PUIL 2000, ya 2000. Ya, yaitu nilai nilai-nilai tahanan pentanahan yang masih di bawah 5 ohm ya. Oke? Iya, Pak. Oke, ada ya? Yang terakhir ini, tinggal terakhir. Oke, kemudian ke bagian subchapter berapa nih? 35 ya? Iya, Pak, 35. 35. Tahanan pentanahan ya dengan memvariasikan memvariasikan nilai kedalaman pentanahan dan jumlah elektroda. Ya, elektroda ya. Ya. Oke, ya ini simulasi tahanan pentanahan ya dengan grafik user interface MATLAB ya pada gardu induk titik kuning ya dilakukan ya dengan memvariasikan nilai kedalaman ya kedalaman pentanahan ya yaitu ya dari 0,1 meter sampai 1 ya. Iya, Pak. Iya, 1, Pak. Sampai 1 kan kita tengok yang dari sini kemarin itu. Dari programnya ini mana? Yang 3D. Nah, ini kan dalam 0,1 sampai 1. Iya, Pak. Jumlah batangannya 100 sampai 1000 ya. 1 meter dan ya dengan memvariasikan jumlah elektroda dari ya 100 batang ya sampai 1000 batang. Ya 1000 batang. Ya, seperti
tampilan ya seperti tampilan pada GUI, MATLAB, gambar berapa? 36 ya? 36 Pak ya. Ya, gambar 36. Jadi ini yang ini. Ini kita ganti nih keluasannya ini. Nanti ganti nih ya. Ini kan keluasannya 4.500 ganti 300 lah ya. Iya Pak. Ini ganti nih. String keluasan. Ya, ini jadi 300. Batangan rod dari 100 sampai 1000, kedalaman 0,1 sampai 1 meter ya. Berarti cuman yang 4.500 itu aja diganti ya Pak? Iya. Ini kita print screen. Ya, ini letakkan di sini. Ya, jadi sini buatlah sini gambar 36. Ya, gambar 36. Apa nih? Tampilan variasi tadi variasi apa? Batang elektroda dan kedalaman pentanahan. Ya. Lalu ini kita buat selanjutnya pemvariasian jumlah batang elektroda ya dan kedalaman pentanahan ya bertujuan dilakukan ya jumlah batang elektrodanya dilakukan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel ya tersebut ya terhadap nilai ketahanan pentanahan ya pada gardu induk titik kuning yang dibentuk dalam grafik 3 dimensi ya 3D seperti gambar 37 ya, seperti gambar 37. Jadi ini tadi udah kita buat nih, ya ini kita klik lah ya plot tahanan ini. Nah ini dia ya. Nah ini kita ambil ini print screen, kita pergi ke pin, ini ya, ini
Ya, ini gambar ya, gambar 37 pengaruh kedalaman dan jumlah batang ya terhadap nilai tahanan pentanahan. Ya. Nah, ini semua nilainya kan ini masih berada di bawah 5 ohm kan? Iya Pak, masih standar Pak. Ya, masih standar ya. Jadi kita simpulkan bahwa sini ya semakin kalau kita tengok ini semakin jumlah batang semakin banyak, dia kan akan semakin turun kan ini kan? Iya Pak. Ya, semakin hal ini menunjukkan semakin menunjukkan bahwa semakin banyak atau besar elektroda, jumlah elektroda akan memberikan nilai tahanan pentanahan yang semakin kecil. Ya, lalu juga semakin yang kita tengok ini kemari semakin dalam semakin dalam. Ya, kalau semakin dalam ya kan juga semakin semakin rendah juga ya kan? Iya Pak. Atau dua-dua gini aja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah elektroda dan semakin dalam pentanahan akan memberikan nilai tahanan pentanahannya semakin kecil. Ya. Nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning yang ditunjukkan pada gambar 37 masih di bawah berapa ohm? 5 ohm Pak. 5 ohm. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tahanan pentanahan gardu induk titik kuning masih sesuai tahanan pentanahan sesuai dengan FUIL 2000 ya. Iya Pak. Udah habis untuk hasil dan pembahasan. Oke, ada apa-apa mau tanya? Julianus? Ini Pak mau mengenal yang kan penyelesaian proposal kemarin ya Pak. Jadi Kenapa? latar belakangnya itu kita ganti lagi tuh ya Pak.
Kan latar belakang kan hanya diganti yang ada trapo-traponya itu aja, dibuang itu aja. Kan pertamanya itu kan gini Pak, kan ada ini latar belakang. Transformator daya itu mau diganti transformator itu apa Pak? Guil ya Pak? Buang yang ada transport dayanya itu dibuang. Berarti Paham? kita ganti Pak, jadi Gardok Indo ya Pak? Iya, gardu induk saja. Yang ada transformatornya buang. Gardu induknya tetap. Berarti cocoknya itu Pak, Gardok Indo sangat penting gitu ya Pak? Ya, Oh, baik Pak, baik. udah bisa. Udah Pak. Nanti buat kesimpulannya bisa ya. Ya Pak, Kesimpulan itu bab berapa? di akhir Pak. Bab 4. Iya Ya. Pak. Ya, kesimpulannya. Oke, kesimpulan nanti dibuatlah. Iya Pak. Kesimpulan dibuat nanti ikut hasil yang ada. Artinya dia gini, pentanahan ya sistem tahanan pentanahan gardu induk titik kuning ya PT PLN Persero ya dilakukan ya dengan menggunakan ya grafik user interface MATLAB ya tahanan pentanahan yang mengikuti sistem grid ya dengan keluasan 20 meter kali 15 meter sama dengan 300 meter bujur sangkar. Ya, dan dengan tahanan jenis tanah ya, tahanan jenis tanah untuk tanah liat ya adalah 100 ohm meter. Ya. Ya dari hasil simulasi ya dari hasil simulasi tahanan pentanahan ya dengan GUI MATLAB ya dapat disimpulkan ya bahwa ya nanti kalau yang pertama pada boleh poin-poin yang tadi disimpulkan di sini yang ini Yang nanti mana? buat ya Julianus Iya Pak ya. kan ada masing-masing ini pada ujung-ujungnya ini misalnya tadi yang ini ambillah kalimatnya dari sini untuk mulai dari 3 berapa tadi 32 ini yang 32 kan bahwasanya pada nilai tahanan tertentu ya untuk jumlah elektroda berapa tadi diperolehin 3,55 ohm. Maka nilai tahanan ini dengan puil 2000 yaitu 225. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, untuk tahanan pertahanan dengan kedalaman konstan dan jumlah elektroda bervariasi. Ambil kesimpulan yang di ujung-ujung tadi itu ceritanya. Iya, Pak. Paham kan ya? Paham, Pak. Ini nanti sesuai dengan kuil juga. Terus terusnya ya, paham ya? Iya, Pak. Oke lah, cukup ya. Ada apa-apa pertanyaan? Hah? Nggak ada, Pak. Nah ini teruskan ya, pada kedalaman ini nanti teruskan. Boleh ya? Iya, Pak, ya, Pak. Oke, ini nanti saya hantar ke Yulianus, silakan ketik ya. Kapan ini siap? Iya, Pak. Jadi Pak mau nanya Pak, kan kemarin kan